Jadi, Nick Fuentes, kamu tahu, pria Republikan Nazi yang terkenal itu, yang sering mendapatkan banyak penonton, baru saja secara terbuka mengaku sebagai seorang Demokrat. Dan menurutku, kita bisa mengatakan bahwa Siop sekarang sudah selesai. Retorika ekstrim dan gila yang selama ini katanya berasal dari pihak kanan, ternyata sebenarnya jauh lebih banyak datang dari pihak kiri. Sekarang, tidak mengherankan kalau kita baru saja mendengar fakta bahwa pihak kiri telah mendanai organisasi sayap kanan ekstrim dan sebagainya. Tapi kita memang perlu membahas tentang kelompok kiri baru, seperti yang telah disebutkan dengan sangat fasih oleh Ben Shapiro. Karena kita semakin sering melihat orang-orang yang melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh kaum kiri ekstrim. Cari muka kepada kaum Islamis. Partai Demokrat, Meghan Kelly. Dan sekarang kita punya Nick Fuentes, yang secara terbuka mengakui bahwa dia seorang Demokrat. Sekarang, ingat, Nick Fuentes adalah salah satu tokoh besar di balik peristiwa 6 Januari itu kan? Di mana semua orang panik, para Republikan sedang berusaha. Dia itu Demokrat, teman-teman. Dia Demokrat. Dan itu sudah memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Bahwa teori tapal kuda yang ekstrim ini, bagi kalian yang belum tahu apa itu teori tapal kuda, adalah teori bahwa ekstrim dari kedua sisi politik, pada akhirnya justru saling mendekat karena itu bukan pandangan yang lazim bagi kebanyakan orang. Pokoknya, itu lebih benar. Lebih benar dari yang kita kira. Dan itu agak disayangkan. Tapi juga sedikit melegakan karena kita menyadari semua hal konyol ini. Seperti hal-hal ekstrim sayap kanan. Bukan itu intinya. Sebagian besar orang yang berpikir normal di pihak Partai Republik sebenarnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mari kita saksikan pengakuan dari Nick Fuentes yang benar-benar menghebohkan internet. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk berlangganan. Tapi yang lebih penting, bantu sebarkan video ini, agar kita bisa menyebarkan informasi supaya orang-orang bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Saya peduli dengan keterjangkauan. Saya peduli dengan intervensi asing. Saya peduli dengan perbatasan. Saya seorang Demokrat moderat yang anti-woke. Saya pikir Partai Republik perlu dihancurkan. Saya pikir pemerintahan Trump yang korup dan kriminal perlu diperlambat. Kita perlu memakzulkan si Oran. Sudah waktunya untuk memasukkan orang ini ke dalam buah persik. Trump perlu ditempatkan di dalam kristal. Dia perlu dimakzulkan. Si ornya gemuk dengan tangan kecil ini harus dimakzulkan. Dan kemudian pada tahun 2028, bukan Vance, bukan Rubio. Kita harus membongkar seluruh partai. Saya peduli tentang hal itu. Ngomong-ngomong, ketika dia bilang kita harus membongkar partai, mari kita lihat apa yang akhir-akhir ini dikatakan oleh Marco Rubio. Kandidat yang buruk dan anti-Amerika ini harus kita singkirkan. Berani-beraninya dia. Untuk Amerika di masa seperti ini. Harapan saya untuk Amerika, dan kita bisa mengatasinya. Ya, begini. Maksud saya, harapan saya untuk Amerika tetap sama seperti dulu. Saya rasa itu juga harapan yang kita semua miliki. Kita ingin Amerika tetap menjadi tempat di mana siapapun dari manapun bisa meraih apa saja. Di mana kamu tidak dibatasi oleh keadaan kelahiranmu, warna kulitmu, atau etnisitasmu. Tapi sejujurnya, ini adalah tempat di mana kamu bisa mengatasi tantangan dan meraih potensi penuhmu. Saya pikir itu seharusnya menjadi tujuan setiap negara di dunia, sejujurnya. Tapi saya pikir di Amerika Serikat, kita tidak sempurna. Sejarah kita bukanlah sejarah yang sempurna, tapi tetap lebih baik daripada sejarah siapapun. Dan sejarah kita adalah kisah perbaikan yang terus-menerus. Setiap generasi telah mewariskan kepada generasi Amerika berikutnya keadaan yang lebih bebas, lebih makmur, dan lebih aman. Dan itu juga tujuan kita. Tapi ini adalah negara yang unik dan luar biasa. Dan saat kita mendekati peringatan 250 tahun ini, saya pikir kita punya banyak hal untuk dipelajari dan dibanggakan dari sejarah kita. Ini adalah salah satu perjalanan perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan, di mana setiap generasi telah melakukan bagiannya untuk membawa kita lebih dekat dalam mewujudkan visi yang dimiliki para pendiri negara ini saat didirikan. Oke. 18,6 juta penayangan. Ini orang yang menurut Nick Fuentes, tidak. Seharusnya tidak perlu kita urusi. Dan ini adalah video lain dari Nick Fuentes dan politisi yang saat ini dia dukung. Bertahan sampai saat ini. Perang saya melawan Israel adalah satu-satunya hal yang membuat saya tetap bertahan sampai saat ini. Mereka begitu jelas. Seperti, inilah semuanya. Ada musuh yang telah diciptakan dan mereka mengikutinya. Ngomong-ngomong, kita akan menonton video Ana Kasparian dan Nick Fuentes. Ingat, Ana itu dari sayap kiri ekstrim. Dan Nick Fuentes sampai sekarang adalah sayap kanan ekstrim. Dan mereka berdua pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Imigrasi. Siapa yang peduli? Negara ini sudah selesai. Selesai. Sudah berakhir. Kamu sudah keluar rumah? Apa kamu benar-benar pernah keluar? Oke, jadi itu tadi sudut pandang Nick Fuentes tentang saat ini dan siapa yang akan dia pilih. Tapi kita harus lihat video luar biasa dari Canary Mission ini.
Sekali lagi, seperti yang sudah kita bilang, ada teori tapal kuda di sini. Maksudku apa dengan itu? Kiri ekstrim dan kanan ekstrim sedang terbongkar sebagai ideologi ekstremis yang sama. Pada dasarnya, mereka membuat seluruh gerakan mereka tentang membenci pemerintah. Berpura-pura bahwa merekalah yang melawan media, padahal sebenarnya mereka hanya mencari klik. Entah bagaimana justru memuja kaum Islamis, membenci Israel. Itulah inti utama yang mereka ciptakan. Fenomena seperti ini adalah cara membuat orang berpikir bahwa mereka benar-benar sedang berjuang di pihak yang benar. Sekarang, mari kita tonton Ana Kasparian dan Nick Fuentes dan ingatkan diri kita bahwa ekstrim kiri dan ekstrim kanan selalu terbukti sama saja. Sekali lagi, ini dari Canary Mission. Kalian bisa cek mereka melakukan pekerjaan yang bagus. Negara kita sedang berada di bawah pendudukan oleh pihak yang memusuhi kita. Pendudukan Israel atas pemerintahan Amerika Serikat. Israel mengendalikan pemerintahan kita. Israel mengendalikan pemerintahan kita. Mengendalikan, mempengaruhi, dan memanipulasi sistem kita. Dikuasai, dikendalikan, dan dimanipulasi oleh negara Israel. Mereka adalah vampir. Mereka menghisap darah kita. Mereka menguras habis daya hidup negeri ini. Kita tidak bisa menjadi budak Israel. Aku bukan budak Israel. Iran tidak memiliki senjata nuklir. Iran tidak memiliki persenjataan nuklir. Pemimpin tertinggi Iran mengeluarkan sebuah fatwa. Dia harus mengeluarkan fatwa yang melarang senjata nuklir. Kami harus melakukannya. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan bahwa menurut saya mereka berdua seperti sedang membaca naskah yang telah diberikan kepada mereka. Seperti, "Hai Nick, kami akan membayar gajimu selama kamu mengatakan hal-hal ini. Hai Anna, kami akan membayar agar kamu bisa menjalani gaya hidup yang kamu inginkan selama kamu mengatakan hal-hal ini." Sekali lagi, kiri ekstrim, kanan ekstrim, tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi sekarang mereka berdua mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ana Kasparian menjadi viral karena hal ini. Mengatakan seperti, "Oh ya, kami pikir kami bukan alasan kenapa saya meninggalkan kiri. Kenapa saya meninggalkan kanan? Kenapa sekarang kami menjadi bagian dari kelompok baru ini? Kelompok yang sebenarnya. Kelompok pencari kebenaran." Semua psikopat ekstremis ini akan bergabung ke dalam sebuah kelompok. Itu sudah jelas. Negara kita sedang berada di bawah pendudukan oleh pihak yang memusuhi kita. Pendudukan senjata nuklir oleh Israel. Kami harus ikut serta dalam perang pilihan Israel. Perang pilihan. Itulah yang sedang terjadi. Ancaman nyata bagi Amerika berasal dari Israel. Aliansi kita dengan Israel merupakan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat. Itu akan mengebom seluruh dunia dengan nuklir. Israel adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Jangan pernah kita lupakan siapa musuh sebenarnya. Musuhnya adalah Israel. Kita perlu melepaskan diri dari negara ini. Kita perlu memutuskan hubungan. Putuskan hubungan. Mari berpisah. Kita harus melakukannya. Secara harfiah, kata demi kata, seolah-olah mereka dicekoki narasi yang sama. Dan ingat, itulah yang selalu mereka lontarkan kepada para Zionis. Kalian dicekoki narasi yang sama. Kenapa kamu berasumsi seperti itu? Aku tidak pernah memikirkan narasi seperti itu. Tapi jelas, kalian memang punya sesuatu seperti itu. Untuk membebaskan Amerika dari organisme yang sakit, menyimpang, dan parasit yang telah menempel pada kita. Warga negara asing yang memanfaatkan layanan publik. Negara paria yang telah memanfaatkan rakyat Amerika. Bukan hanya Netanyahu. Pada tingkat tertentu, itu juga rakyat Israel. Perilaku pemerintah Israel. Dan sejujurnya, sebagian besar dari populasi Israel. Bolehkah aku bilang kalau mereka juga menggunakan istilah yang anehnya sangat spesifik dan persis sama? Mengisap dan parasit. Aneh. Sangat mirip. Mereka mendehumanisasi kita. Mereka tidak melihat kita. Mereka tidak melihat warga Palestina sebagai manusia. Saya adalah seorang goy yang sudah sadar. Orang Yahudi berpikir mereka lebih baik dari semua orang. Dan kamu pikir kamu lebih baik dari orang lain? Kamu tahu, orang Yahudi melakukan ini. Ya. Kembali saja ke Israel. Kembalilah ke Israel. Israel Raya. Proyek Israel Raya. Orang-orang Israel yang dikenal sebagai Dancing Israelis itu. Seluruh urusan Dancing Israelis itu. Negara yang melakukan genosida. Negara yang melakukan genosida dan menjijikan. Kenapa saya harus peduli dengan Israel? Saya sama sekali tidak peduli dengan Israel. Saya benar-benar tidak peduli. Dan saya sama sekali tidak percaya pada mereka. Saya tidak percaya pada orang-orang Israel. Hak Anda untuk eksis itu sebenarnya tidak ada. Saya tidak percaya bahwa Israel punya hak untuk eksis. Jangan biarkan orang-orang jahat dan keji itu menggurui Anda soal moral. Orang sejahat ini memang ada di dunia ini.
Umat pilihan Tuhan menolak Mesias mereka sendiri. Kau pikir kau adalah umat pilihan Tuhan saat kau bertindak seperti iblis sejati? Nah, begitulah. Operasi psikologisnya sudah selesai. Kelompok kiri dan kanan ekstrim. Kelompok-kelompok aneh yang muncul hanya untuk terobsesi membenci Israel, demi membentuk diri mereka sebagai semacam kelompok main hakim sendiri yang aneh. Semua ini sudah terbongkar. Nick Fuentes secara terbuka mengakui bahwa dia seorang demokrat. Anna Kasparian mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kelompok kiri dan mereka semua bersatu karena hal ini. Ini benar-benar hal yang mengejutkan untuk dilihat di kehidupan nyata. Benar-benar mengejutkan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.